Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan Oke. Berarti hari ini kita berbicara mata kuliah komunikasi bisnis atau bahasa kerennya kombis. Ya, komunikasi bisnis. Oke. Teori hari ini kita berbicara tentang memahami penulisan laporan bisnis dan penulisan laporan singkat. Biasa laporan singkat itu mahasiswa paling pintar. Kenapa? Karena kesimpulan laporan singkat. Oke. Coba Ikram baca dulu Ikram arti dan penggolongan laporan bisnis. Ayo, jangan lama. Boleh Ikram. Untuk dapat melakukan suatu kegiatan operasi secara bisnis, perusahaan perlu berbagai macam-macam jenis laporan, salah satunya laporan bisnis. Yang mana menurut Murphy dan Cuthbert yang mengatakan bahwasanya komunikasi memberikan definisi tentang laporan bisnis sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Yang mana laporan bisnis ini untuk menentukan bahwasanya bagaimana kondisi perusahaan yang sekarang apakah stabil ataupun tidak. Dan itu laporan itu tidak bisa dimanipulasi. Yang mana laporan itu sudah pastinya sesuai dengan fakta. Itu menurut dari Herta Berludu. Biasanya suatu laporan menyajikan secara lebih rinci yang dikemas dalam bentuk memo atau model satu halaman surat bisnis. Laporan membutuhkan perhatian yang lebih dalam pengorganisasian, alat bentuk visual, dan teknik-teknik lain yang memungkinkan suatu laporan dapat mudah dibaca oleh pihak perusahaan. Oke. Laporan bisnis. Ya. Berbicara laporan bisnis adalah kita berbicara laporan pendapatan. Ya. Itu yang disebut dengan laporan bisnis. Laporan jumlah produksi, ya, laporan jumlah pengguna produk, ya, laporan jumlah pengguna produk dan laporan penjualan, ya. Laporan ini datanya adalah datanya, data yang tidak bisa dimanipulasi. Kalau pengguna produk untuk produk A itu 500 konsumen, dia tetap 500 konsumen. Kenapa? Yang tujuannya adalah untuk produksi kedepan. Jikalau ada peningkatan jumlah produksi, artinya produksi juga bertambah. Nah, ini yang dimaksud dengan laporan bisnis. Ada laporan penjualan. Laporan penjualan apa tujuannya? Untuk mencari tahu berapa penjualan produk di tahun tertentu. Yang pertama. Yang kedua, produk-produk apa saja yang paling banyak terjual dan paling banyak diminati. Ini laporan-laporan ini tidak bisa dimanipulasi. Kenapa? Karena ini semua berhubungan dengan produksi ke depannya. Ya. Kalau ini dimanipulasi, otomatis produksi ke depannya akan terganggu. Contoh hari ini, kita bicara laporan bisnis. Ini contoh hari ini. Mobil pabrikan asal Cina, Wuling, hari ini mengeluarkan mobil listrik yang kita kenal dengan RF. Ya, Wuling listrik. Kenapa di Indonesia baru ini mereka mengeluarkan Wuling? Kenapa nggak kemarin mobil listrik itu ada? Mereka data naik harga BBM. Ya. Masyarakat Indonesia kewalahan untuk mengatasi dampak kenaikan harga. Ya. Bagi masyarakat menengah yang menggunakan kendaraan 2000 cc itu pada dijual semua kendaraan. Ini data terbaru. Yang hanya bisa menggunakan minyak subsidi yang kendaraan 1300 cc. Artinya apa? Cina dapat data. Indonesia kenaikan harga BBM. Masyarakat itu sudah tidak mampu untuk mengatasi kenaikan harga
pengeluaran permintaan. Ada permintaan, ada produknya, produk dijual. Ini salah satu contoh tadi. Itu bisa dimanipulasi, nggak bisa. Coba perhatikan, pengguna mobil listrik makin hari makin mengalami kenaikan. Bayangkan, dalam 1 tahun biaya operasi untuk kendaraan listrik hanya 4.400.000. 1 tahun 4.400.000. Kalau kita pakai mobil dengan bahan bakar minyak berapa? Setahun. Kali seminggu. Ini sepeda motor kita sehari 10.000. Seminggu berapa? 70.000. Kali sebulan, kali setahun. Mana lebih efektif? Mana lebih bersih? Kendaraan listrik. Nah, ini salah satu contoh laporan bisnis. Artinya bicara laporan bisnis tidak bicara angka-angka, tapi data, bukan bicara laporan akuntansi, tapi data-data penjualan, data-data permintaan. Karena kita bicara laporan bisnis yang jelas, real, dan ini yang terjadi tidak bisa dimanipulasi. Ya. Karena itu sifatnya laporan bisnis. Nah, laporan bisnis yang kedua, ini mau dekat pergantian tahun, mau Natal, mau tahun baru, ya. Kira-kira bagi produsen, bagi pembisnis, informasi apa yang bisa mereka dapatkan dengan pergantian tahun ini untuk menjual produk, untuk melakukan produk? Apa yang harus disediakan? Pertama, mereka mencari barang-barang yang masih ada sampai yang tidak dijual untuk bisa produksi di kota. Ini menjadi model laporan bisnis bagi kita sebagai produsen. Apa yang dibutuhkan konsumen? Trompet, karena mau Natal. Petasan, karena mau Natal. Aksesoris Natal, karena mau Natal. Ya, ini semua laporan bisnisnya nantinya masuk ke perusahaan dan perusahaan harus menyiapkan produk-produk yang dibutuhkan dan lain-lain. Dekat lebaran kita nanti, apa yang harus disiapkan? Sirup, gula, tepung, ya. Berdasarkan apa? Laporan dari bawah. Dikarenakan ada perilaku konsumen, makanya dibutuhkan laporan bisnis. Sekarang saya mau tanya, ini tahun 2022, ya, ada Yamaha, ada Suzuki, ada Honda. Mana penjualan yang terbaik? Tahun 2022 ini. Merek apa yang pegang? Apa Honda, apa Yamaha, atau Suzuki? Ayo coba. Masih dipegang oleh Yamaha penjualannya. Ya, Yamaha masih di depan seperti slogannya. Yamaha masih di depan, yang lain ketinggalan. Artinya kalau Honda di belakang, Suzuki di belakang Yamaha kan gitu. Artinya apa? Hari ini masih Yamaha yang pegang karena Nmax. Karena adanya untuk kedepannya kita tengok nanti apa lagi, ya. Apalagi hari ini Suzuki juga sudah mulai melakukan modifikasi produk untuk siap bersaing di pasar. Nah, ini juga menjadi laporan bisnis bagi para produsen untuk meningkatkan kualitas produk. Kenapa Nmax semakin di depan? Kenapa Yamaha semakin banyak penjualan? Ini juga menjadi masukan bagi Honda, bagi Suzuki untuk pengembangan produk menggunakan analisis SWOT, ya, menggunakan analisis SWOT, ya, melihat peluang, ancaman, kelemahan, apa satu lagi, dan kekuatan, ya, kelemahan produk, ambil, jadikan kekuatan baru dalam menciptakan produk kita. Pastikan semua produk diciptakan punya kelemahan, pelajari.
ambil menjadikan kekuatan baru bagi usia besar saya. Ini maksudnya kan laporan bisnis. Yang kedua, yang selanjutnya, laporan bisnis selanjutnya adalah penjual. Data penjualan. Berapa penjualan sampo merek Peer tahun 2022, mulai dari Januari sampai Desember. Tapi itu bisa dimanipulasi. Nah, kalian sudah tahu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan jumlah produksi kedepan. Oh, dia mengalami penurunan, artinya produksi juga kurang. Mengalami kenaikan permintaan, bahkan sampai produk tidak ada di pasar. Artinya jumlah produk ke depan harus ditambah. Dia disesuaikan. Karena kita bicara bisnis. Bicara bisnis adalah perilaku konsumen, perilaku orang terhadap permintaan barang dan jasa. Itu paham ya? Oke, sampai sini silakan. Yang mau diskusi, yang mau bertanya silakan tentang laporan bisnis. Jadi Pak, biasanya kan kalau untuk laporan bisnis kan ada yang dibuat laporannya itu per bulan, ada yang beberapa bulan, ada yang per tahun. Yang dari tiga itu Pak, yang paling efektif nih kalau bisa bagi perusahaan tuh? Yang paling efektif bagi kita yang bermain di pasar, bagi kita yang bermain di lapangan itu adalah per 6 bulan. Artinya dalam per 6 bulan kita bisa mengevaluasi produk-produk apa saja yang memungkinkan untuk bertahan di pasar dan produk-produk apa saja yang memungkinkan untuk tidak perlu lagi diproduksi ke depannya. Di sini adalah untuk mengambil kebijakan bagi para pimpinan. 6 bulan. Pak, kenapa enggak 1 tahun? Apakah 1 tahun enggak bagus? Bagus. Tetapi dia rentang waktunya terlalu panjang. Ya, kenapa? Karena di dalam pasar, di dalam dunia bisnis, permintaan selalu berubah. Per detik berubah. Mulai dari warna, model, jenis kain. Kenapa? Karena mengikuti tren. Ini dalam dunia bisnis, ya. Karena mengikuti tren, ya. Tren hari ini apa? Dulu zaman saya sekolah, kalau mau jogging pagi, olahraga pagi pakai sepatu sport. Ya. Sekarang trennya sepatu sport dipadukan dengan pakaian kantor, itu tren hari ini. Artinya apa? Permintaan sepatu sport meningkat, bukan untuk sport tapi untuk kerja itu dia. Berubah-ubah. Siapa yang membuat perubahan permintaan kita? Konsumen. Produsen harus siap. Enggak siap, enggak akan ikut bersaing di pasar. Kalau dia enggak siap, dia enggak akan ikut bersaing di pasar. Dan dia akan tergilas oleh persaingan. Makanya persaingan itu penting. Jangan takut. Ya, semakin banyak produk yang hadir, semakin banyak bisnis baru, semakin bagus. Karena meningkatkan persaingan. Biar nggak monoton. Ya, ya kan? Tidak. Oke, silakan yang lain, yang mau diskusi, yang mau bertanya silakan. Mumpung gratis nih. Kalau di luar kena kali, kita anak bisnis kan? Ayo silakan. Salsa. Kalau misalnya untuk kayak jualan makanan itu Pak harus bagusnya per bulan atau harus yang kayak tadi? Tetap 6 bulan kalau laporan bisnisnya bagus. Ya, per bulannya itu laporan kita pribadi saja. Artinya gini, Salsa buka supermarket nih atau buka minimarket, ya, otomatis kan setiap barang yang laku Salsa catat. Ya, itu per bulan untuk kitanya. Agar kita tahu berapa pendapatan harian. Oke, berapa pendapatan per bulan, dan laporan harian, laporan bulanan itu menjadi masukan bagi Salsa. Produk apa yang banyak laku? Produk apa yang paling diminati? Warna apa yang dicari orang? Merek apa yang digunakan orang? Itu informasi. Artinya apa? Pada saat Salsa belanja untuk memenuhi kebutuhan tadi, Salsa tahu, oh saya beli ini aja.
yang nggak perlu nggak usah. Kenapa? Karena masyarakat nggak cari, konsumen nggak cari. Ya, artinya apa? Sediakan produk-produk yang dicari oleh konsumen. Pak, tapi kan Pak, kalau kita bicara bisnis, semua produk harus kita sediakan. Betul. Kalau kita punya modal gede. Tapi kalau modalnya yang mohon maaf pas-pasan, jangan semua. Kenapa? Duduk itu barang nggak berputar. Orang bisnis itu kan perlu perputaran. Perlu perputaran, produknya laku, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Tapi kalau duduk berbulan-bulan gimana? Jangan. Kalau kita punya banyak uang, boleh siapkan suatu produk, kan boleh kasih laku, ya insya Allah memang laku. Itu kalau banyak uang boleh, tapi kalau kita masih main modal pas-pasan, hati-hati. Selektif. Apa yang diinginkan konsumen itu yang berbicara. Ya, kalau konsumen kira-kira nggak perlu kali, kalau bisa nggak usah. Kenapa? Apalagi kalau makanan expired dia buang. Ya, tapi kalau kita jualan nggak ada expired, silakan. Tapi jenisnya tidak usah terlalu banyak, kuantitinya nggak usah terlalu banyak, 3 atau 4 atau musiman. Itu sah. Tujuan laporan harian. Ya, tapi kalau bicara laporan skala besar, susah. Ya. Karena pada saat saya di perusahaan dulu, itu yang saya lakukan. Laporan bisa minta pada karyawan adalah laporan per 6 bulan. Artinya laporan semester. Ya. Buku apa yang paling banyak laku? Tingkat apa? SDK, SDPK, SMAK, dan judul apa? Ya, saya dulu di penerbit Ganesha SA. Ternyata buku yang paling banyak laku itu adalah bahasa Inggris tingkat SMA. Perusahaan stok bahasa Inggris tingkat SMA susah bisa. Ya, stoknya harus banyak karena apa? Banyak peminat. Yang peminatnya ada perlu kita stok perlu, tapi sebatas saja, nggak perlu terlalu banyak. Ya, amin. Yang lain silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Mana? Ini Pak, ada pertanyaan juga. Ya, boleh Pak. Sebenarnya agak sedikit yang sering terjadi dalam perusahaan. Apa? Lebih bagus. Jadi karena ini punya laporan pastinya harus netral, tetapi ada faktoran ataupun ada oknum yang kadang dibuat laporan itu masih dari sana dimanipulasi. Yang mana tiba-tiba perusahaan itu, ternyata kita ini lagi untung loh tahun ini, tiba-tiba pas dicek lagi ternyata ngerasa rugi. Nah itu gimana Pak cara ngatasin? Sebenarnya kalau mengatasi manipulasi misalnya gini, kita sebagai seorang pimpinan nih, ya kita bilang pimpinan perusahaan, ya. Ikram diberikan laporan oleh anak buah, tetapi di situ ada yang ganjil, ada yang ini sepertinya laporan ini kita tahu ini laporan kecil atau dimanipulasi, ya. Supaya apa? Ya pastilah anak buah ini kan kalau di perusahaan swasta kalau nggak capai target kan dipecat. Ya, artinya pastilah dia buat laporan itu sedikit di atas target agar posisi dia aman. Udah gampang mengatasinya. Yang pertama panggil auditor, ya, suruh cek itu semua, suruh audit, ya, panggil orangnya. Yang kedua, ikan komunikasi dengan orang gudang. Cek berapa barang yang keluar, kemana aja barang tersebut, ya. Kan itu ada laporan dari gudang masuk ke pengangkutan, kemana ini didistribusikan. Itu kan ada petinggal resinya, ya. Kalau perlu cek ke lapangan, benar nggak barang ini terjual di sini, barang ini masuk di sini, karena ada permainan jahat sales. Nah, ya, dia buat laporan fiktif, barang dari gudang keluar, ya, dibuat sama orang gudang toko A. Tapi barang tersebut nggak didistribusikan ke toko A. Kemana didistribusikan? Dia main ke daerah lain, dia buang ke daerah lain. Ya, misalnya daerah promosi, daerah penjualan dia Langsa, dia jual ke Kuala Simpang. Karena dia nggak punya penjualan di Langsa, dia punya penjualan di Kuala Simpang, dia jual di Kuala Simpang. Sementara Kuala Simpang itu bukan ranah dia untuk menjual produk, ada tim lain yang di Kuala Simpang. Ya, ini permainan sales, permainan akal. Ya, nanti dia buat laporan fiktif. Itu banyak permainan seperti itu.
Itu banyak permainan seperti itu. Kok solusinya gampang. Yang pertama, cek ke gudang, produk apa aja yang keluar, periksa, cek ke lapangan. Namanya audit lapangan, audit sendiri. Ya, kalau kita nggak sanggup audit sendiri, panggil auditor, suruh periksa semua, suruh audit. Ya. Tapi kalau udah pengalaman, suruh sendiri, awal ini produk kemana-mana lah. Ya, kita kan bisa lihat fluktuasi dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tiba-tiba tahun kelima gratis ada apa? Logis kan gitu. Ya, ya kan? Yang lain silakan. Apa penyebab produk yang dihasilkan bisa gagal? Sebenarnya bukan gagal, tidak diterima pasar. Kalau dia gagal dari barang diproduksi udah gagal, udah rusak. Artinya produk itu nggak diterima pasar. Yang pertama, ya, memang pasar nggak menghendaki. Artinya apa? Produsen bukan menggunakan strategi pemasaran, tetapi mereka menggunakan strategi penjualan. Dalam konsep penjualan, ingat, dalam konsep penjualan, produksi barang sebanyak-banyaknya, ya, produksi barang sebanyak-banyaknya, jual semuanya. Ya. Artinya apa? Terserah konsumen mau nggak suka warna merah, mau nggak suka warna biru, dia produksi. Yang penting jual. Nah, dalam konsep marketing, apa sih yang diinginkan konsumen? Modelnya apa, motifnya apa, warnanya apa, baru diproduksi. Nah, penyebab produk tidak diterima atau gagal di pasar bahasa awamnya dikarenakan tidak ada permintaan dari konsumen dan konsumen tidak membutuhkan produk tersebut. Contoh, sepeda motor Honda. Kelahiran tahun berapa nih? 2002. Ingat sepeda motor bebek Honda yang namanya Karisma? Hilang di pasar sampai hari ini. Ya, hanya sebentar. Itu bukan gagal produk, tapi gagal di pasar. Artinya konsumen kurang meminati. Yang selanjutnya ada Dewa 19, Kirana. Ya, hilang di pasar. Ya, hanya sebentar saja peredarannya. Yang ketiga, ada ayo anak bisnis harus tahu legenda seperti Astrea Grand, ingat Astrea Grand hilang juga di pasar, no? Kenapa? Dikarenakan konsumen tidak meminati. Tetapi perusahaan memaksakan untuk menjual, itu akibatnya. Contoh kasus yang kedua, saya mau tanya, sepeda motor metik sebenarnya untuk siapa diproduksi? Cewek. Tapi yang pakai cowok, apakah itu termasuk gagal produk atau enggak? Enggak. Tetapi target pasarnya bergeser, diperuntukkan untuk cewek, begitu diproduksi cowok juga minat. Akhirnya hampir semua pabrikan hari ini jual sepeda motor metik. Itu contoh kasus kedua. Ya, artinya produk tidak diminati. Contoh kasus adalah pada Mall Ramayana. Ramayana dia menggunakan konsep penjualan. Artinya apa? Dia jual produk kalau motifnya kayak baju saya pakai ini 100 biji kayak gini. Dia jejer semua 100 biji kayak gini. Karena dia konsep penjualan. Tapi kalau konsep marketing motifnya sama, warnanya beda-beda. Itu konsep marketing. Ya, sebenarnya kan hanya sedikit poles saja. Itu konsep marketing. Matahari Department Store itu konsep marketing. Sujuya Department Store itu konsep marketing, sebagian konsep penjualan. Yang baju-baju obral, celana obral itu konsep penjualan. Coba lihat, 103. Bahannya sama, warna saja berbeda, tapi gambarnya sama dari A sampai Z. Paham ya, Mona ya? Oke, yang lain silakan. Ayo. Oke, sekarang kita masuk laporan akuntansi. Nah, ini anak keuangan ya. Saya mau tanya dulu, apa
apa pengertian laporan akuntansi? Anak keuangan harus paham. Kenapa? Karena laporan akuntansi ini juga masuk ke dalam laporan bisnis. Ikram, apa laporan akuntansi definisinya? Laporan Secara umum saja. Laporan akuntansi merupakan laporan yang mulai dari bulan Januari yang direkap sampai bulan Desember, yang mana untuk melihat laba rugi dalam suatu perusahaan, apakah itu di perbankan ataupun di sektor lainnya. Yang lain, versi lain bisa tambahkan? Pencatatan keuangan satu perusahaan pada periode tertentu. Ya, seperti yang Ikram tadi, 1 Januari sampai 31 Desember 2021 itu periode tertentu. Ya, apa yang dilaporkan di situ? Pertama neraca, laba rugi, kemudian laporan arus kas, sampai ke buku besar penutupan dari Buku besar itu yang besar itu. semuanya. Semua Oke, kita. artinya apa? Di dalam laporan akuntansi ini mencatat akun-akun perusahaannya, ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi, neraca, saldo, apalagi Laporan arus kas. laporan arus kas, dan lainnya. Ini juga termasuk ke dalam laporan bisnis. Ya, untuk mengetahui ini perusahaan tahun ini untung apa rugi atau balik modal. Buku besar tadi ya, terakhir. Kalau dia untung, alhamdulillah, bagi bonus. Kalau usahanya baik. Ya, kalau dia balik modal, evaluasi ada apa? Kalau rugi, evaluasi ada apa? Ini pentingnya laporan akuntansi. Ya, karena di sini berbicara arus kas. Ya, bicara arus kas banyak ya. Item-itemnya itu ya. Oke, yang selanjutnya dalam bisnis ada yang dikatakan laporan periklanan. Apa itu laporan periklanan? Laporan periklanan. Iklan. Tahu iklan? Tahu. Apa itu iklan? Promosi. Salah. Iklan bukan promosi. Penggunaan media. Artinya kita ini punya perusahaan, kita punya usaha, pastilah melakukan promosi. Media apa yang mau digunakan? Cetak kah? Atau online? Online tulisannya kan? Artinya maknanya. Nah, jadi saya pernah ada pengalaman, ya, dijual beli itu marketplace ya. Saya coba tanyakan produk, apakah ini masih ada? Dia jawab masih. Abang tahu dari mana produk ini? Saya katakan ini ada di marketplace. Oh, artinya dia cari tahu. Kita dapat informasi produk tersebut dijual itu dari mana? Media cetak atau online. Ini tujuannya apa? Untuk laporan penjualan. Ya. Ingin meningkatkan penjualan berarti gunakan strategi promosi yang sesuai. Hari ini kita semuanya gunakan online. Yang tradisional masih ada Pak? Masih ya. Baliho, billboard, spanduk, umbul-umbul itu semuanya tradisional. Ya. Tetapi dominan kita menggunakan media online atau media sosial. Tapi jangan nanti silakan masuk kalau media sosial ya Pak, izin masuk. Ya, coba perhatikan. Ya, perubahan bisnis hari ini. Ya, laporan periklanan. Ini laporan periklanan. Seperti Shopee, OLX.com, apa lagi? Lazada, Tokopedia, banyak ya, dan lain-lain. Itu iklan bukan? Promosi bukan? Itu media promosi. Media promosi untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak ramai.
Setelah kita klik keluar, silakan klik produk. Di situ terjadi transaksi. Habis itu bisa cek ongkir lagi, ya. Berapa ongkirnya? Oh, terlalu mahal nggak jadi. Beli aja di mata. Bebas ongkir, pesan sebanyak-banyaknya. Artinya apa? Hari ini dengan Android sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi bisnis. Semua produk, jual beli, dan segala macam, baik yang halal maupun yang haram, ya, semua hanya dengan satu teknologi. Punya Android bisa melakukan transaksi online. Begitu juga bagi kita pembisnis, ingin mempromosikan produk, gampang, tinggal foto, promosi, ya, bisa ke media sosial, bisa ke marketplace, ya, bisa kemana-mana. Ini canggihnya sekarang, ya. Beda seperti masa-masa saya dulu. Ya. Masa-masa saya dulu itu ada buku telepon, di samping telepon. Mungkin Pak Al masih ingat. Ingin cari tahu hotel, cari hotel apa ya? Buka. Warna kuning ya Pak Al? Warna kuning. Yellow Fix. Yellow Fix ya, warna kuning. Oh, ingin pesan catering, dia di situ ada kan catering si A. Sekarang canggih, hingga ketik paman Google semua keluar. Ya, artinya apa? Dunia bisnis semakin berubah, semakin berkembang di kalangan digitalisasi. Ini juga menjadi satu laporan bisnis. Efektif mana melakukan promosi? Secara tradisional kan atau online? Promosinya, informasi kan? Oh, ternyata lebih efektif melakukan strategi promosi menggunakan media online dengan teknologi. Kenapa? Sekarang anak kecil pun udah pegang Android. Semua bisa dilihat, ya, bisa melakukan promosi melalui Android. Sudah canggih. Kalau bisa Al-Muslim juga nanti promosi ke depan masuk Android. Tinggal buka marketplace semua bisa lihat, ya. Administrasi bisnis rumah mahasiswa baru, ya. Gambar salsa sama ikram di depan. Ya, oke, yang lainnya silakan diskusi tentang laporan periklanan dan lainnya, silakan. Ayo silakan yang mau ditanya, kalau ada yang ingin diskusi silakan. Kan sekarang kan kampus juga udah melalui online promosinya, tapi kenapa harus dibuat promosi secara langsung ke setiap sekolah-sekolah? Nah, sebenarnya gini, dalam strategi ini saya jawab berdasarkan praktek lapangan juga boleh, ya, dan teori, dan kita padukan. Sebenarnya gini, memang betul yang saya katakan. Sekarang ini udah canggih, Pak, ya kan? Kenapa sih kampus nggak promosi melalui media sosial aja yang menggunakan Android? Kan banyak yang bisa lihat, Pak. Biayanya murah, hemat waktu, hemat tenaga, ya, hemat energi lah kita bilang, ya. Tapi kenapa, Pak, harus juga turun ke sekolah-sekolah? Pertanyaannya satu, dengan menggunakan Android, apakah bisa meyakinkan konsumen? Apakah bisa meyakinkan konsumen? Kalau kita benar-benar produk yang the best atau yang berkualitas, bisa? Kurang bisa meyakinkan. Artinya apa? Promosi door to door atau tatap muka juga harus dilakukan. Tujuannya apa? Di situ melihat gerak tubuh kita. Pada saat kita memberikan informasi kepada konsumen, kepada calon konsumen, gerak tubuh kita dilihat. Tatapan mata kita dilihat. Ini orang menginformasikan yang benar atau tidak. Itu perlu. Kenapa? Karena sampai hari ini promosi secara tradisional juga masih dilakukan. Ya, untuk melihat gestur kita. Pada saat kalian ke sekolah, ya, ketemu adik-adik, di situ kita bisa lihat mana yang betul-betul mau sekolah, mana yang memang betul-betul tidak mau sekolah lagi. Di situ bisa kelihatan dari gestur tubuhnya,
dari gaya dia pada saat kita menyampaikan informasi, dia fokus atau tidak. Itu bisa kelihatan. Ya, karena apa? Di dalam strategi promosi secara langsung, ya, di situ ada strategi, verbal yang tidak bisa orang baca, hanya orang marketing yang tahu. Kita bohong atau enggak, di situ ada komunikasi verbalnya. Non verbalnya. Ya. Dari apa? Dari gerak tubuh. Contoh, ada satu kasus yang terjadi di lapangan. Kak, ini beasiswa semua ya kak? Pasti kalian kelihatan. Di situ nampak kita ragu-ragu dari gerak tubuh kita. Ada kejadian seperti itu? Pasti ada. Jadi kak, kami yang dapat brosur ini semuanya gratis ya kak? Pasti lihat dosennya. Jawab, Pak. Ya, di situ ada gerak tubuh atau bahasa nonverbal yang nantinya akan diketahui orang kita bohong. Kita serius atau enggak? Itu seperti itu. Yang kedua, untuk meyakinkan konsumen kalau kita ini adalah produk yang bagus dibandingkan produk lain. Contoh seperti itu, ada yang lebih bagus dari kita, yang lebih mahal banyak. Artinya apa? Dia memposisikan produk dia paling bagus, produk yang lain mahal, tapi dia nggak bilang nggak bagus tapi mahal. Pasti kan kita bilang, kalau akreditasinya beli, yang lain belum beli, masih sih. Ya, itu contoh. Ya, itu ya saya. Paham ya? Yang lain silakan. Ya, artinya gini lah. Ya, yang saya katakan. Kedua strategi marketing tadi, baik secara online maupun secara non online, kedua-duanya memang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Artinya di posisi apa harus kita gunakan. Kalau kita gunakan online semua, kita di daerah, di kampung-kampung sana yang nggak ada sinyal, nggak tahu dia informasi ada arusnya. Ya, dia nggak akan tahu. Kapan tahunya? Pada saat kita kunjungan ke lapangan. Itu harus tahu. Nggak bisa nggak. Karena apa? Berdasarkan Asosiasi Marketing Amerika, komunikasi. Strategi promosi yang paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut artinya apa? Kita merasa puas dengan berbelanja di supermarket A. Lantas kita sampaikan, kalau mau belanja, kami kalau mau belanja di supermarket A aja. Pelayanannya bagus. Mulut ke mulut. Ya. Itu yang paling efektif sampai hari ini. Ya. Suami istri cerai juga gara-gara mulut ke mulut. Ya. Putus sama pacar juga gara-gara mulut ke mulut komunikasi tadi. Artinya apa? Ya, komunikasi menjadi peranan yang sangat penting gitu. Ya. Yuk, silakan. Lanjut. Jadi ini masih dalam periklanan kan? Ya. Karena kita kan kalau dalam membuat suatu iklan ataupun karena sekarang udah media sosial itu kan harus ada opening, ya, opening yang bagus atau misalnya apakah di mau kita posting itu gimana. Nah, di saat kita melakukan opening dan kita meletakkan official kita. Nah, terus pas di saat official pasti akan masuk ke store-nya dulu baru ke kita. Nah, apakah dengan itu kita juga dapat benefit nggak Pak dari store? Misalnya kayak kita buka Shopee, pasti kan orang yang belum download Shopee harus download dulu baru masuk ke store. Nah, itu ada masuk ke pendapatan kita juga nggak? Perjanjian di awal gimana?
Perjanjian nggak ada, cuma biasa orangnya sering melakukan hal itu. Ada dua kemungkinan, secara teori dan secara praktek lapangan. Kalau kita sudah melakukan perjanjian dengan pihak store tadi, ya itu biasa kita dapat benefit. Kenapa? Karena kan konsumen juga akan menjadi pihak ketiga tadi, ya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. Ya. Tetapi, nah, ini saya jawab secara lapangan lah, ya pasti dapat. Karena hari ini kita nonton YouTube aja dibayar. Ya, masa masuk dan bergabung melalui pihak store nggak ada. Ya, apalagi sekarang ini kan bisnis bisa didapatkan melalui digital, melalui teknologi. Nonton YouTube dibayar kan? Dibayar ya? 2.000 atau 20.000? Tergantung durasi ya, Ikram. Dapat. Ya semua dapat. Kalau nggak dapat, nggak mungkin lah berita-berita Al-Muslim kalau suka Google. Ya. Apa istilahnya Pak Al? Buka Google dulu biar bisa terbuka Al-Muslim, berita-berita. Buat aja Umusul ACID. Nah, buka dulu baru dapat. Ya, terkonek dulu ke Google atau kemana? Ya, itu memang sudah ada lah. Ya. Oke, pamer. Lainnya yuk. Tapi ini tentang komunikasi di sini. Boleh. Kasus saya sendiri, saya pernah belanja online. Oh, belanja online kan putus bukan ya? Kalau itu jangan sama saya. Pernah belanja online. Nah, Di Instagram itu kan kalau di DM kan dia nanya akunnya masih ada apa enggak gitu. Katanya masih ada. Terus dia bilang gini, langsung transfer aja ya Mbak gitu. Itu sebenarnya komunikasi yang baik atau enggak baik karena saya merasa kayaknya kalau misalnya saya nggak jadi nggak enak deh gitu. sebenarnya ini ada dua pendekatan yang harus saya jawab. Pendekatan pertama, pendekatan marketing. Sebenarnya produk ada, tapi dia bilang ada. Tujuannya untuk menjaga eksistensi perusahaannya atau untuk menjaga eksistensi bisnisnya agar tetap eksis. Ya, itu yang pertama. Mbak, produknya masih ada. Ada. Apakah kamu ada melakukan komunikasi lanjutan? Mbak, stok warna apa aja yang masih ada? Karena di situ cuma satu warna Pak. Oke, di situ kasusnya cuma satu warna. Berarti yang pertama untuk menjaga eksistensi, yang kedua memang penipuan. Dan banyak penipuan. Hati-hati ya ini, banyak penipuan kita belanja online. Ya, masih ada, masih langsung transfer. Saya kalau udah dibilang masih ada, silakan transfer. Saya tuh nggak percaya. Kecuali dia kasih nomor WA, bang silakan untuk komunikasi selanjutnya ke WA aja. Nanti saya kirim foto-fotonya itu saya percaya. Tapi kalau dia bilang silakan langsung transfer sejumlah ini, modusnya penipuan, nggak ada lagi. Hati-hati. Ya. Karena belanja online itu banyak penipuannya sekarang. Ya. Itu hati-hati. Ke depan jadi pembelajaran. Ya. Apakah itu komunikasi yang baik, Pak? Secara ilmu marketing, ya, itu komunikasi yang baik. Kamu bertanya, dia respon. Kenapa? Karena komunikasi akan ada feedback setelah pesan dimengerti. Artinya apa? Kamu bertanya, masih ada produk, berarti dia paham pesan yang kamu sampaikan. Dia jawab, Mas, silakan transfer ke sini. Transfer. Terjadilah proses komunikasi secara ilmu komunikasi. Itu termasuk pesan yang baik. Tapi secara ilmu marketing, strategi marketing yang dia gunakan. Walaupun sebenarnya produknya udah ada. Biasanya dia kadang-kadang jualan itu. Pak, produknya masih ada? Masih. Ya. Padahal produknya tadi mana? Boleh kalau kakak mau besok udah ada. Saya cari dulu. Ya. Saya cari dulu dapat. Ya. Saya bilang ada di gudang. Padahal tak gudang siapa? Itu untuk menjaga eksistensi bisnis tadi. Ya supaya nggak dinilai orang nggak lengkap. Gitu. Yang ketiga, yang murni penipu. Zaman sekarang hati-hati lah.
Kenal cewek, kenal cowok, hati-hati juga. Foto lain, ketemu lain. Ya. Harus waspada. Zaman sekarang zaman teknologi, ya. Mohon maaf ya, yang kurang bisa jadi bagus kan gitu, edit pakai lipstick segala macam cantik, ya. Pas ketemuan masya Allah, ya. Ya video call kan bisa pakai topeng. Ya. Ya asli, tapi kan nggak semua orang mau visi. Ya kan? Nah, ketemu langsung aja. Ya. Oke, yang lain ada? Kan sekarang kan biasanya kalau misalnya kita belanja itu pasti ada share otomatis Pak. Ya, share otomatis. Itu gimana tuh Pak? Share otomatis. Teknik orang. Saya itu kan chat otomatis itu sepertinya itu akun bisnis ya. Iya. Nanti kita tanyakan apakah masih ada produk, selamat kakak silakan. Iya, Ya kan? iya. Nanti terhubung adminnya langsung ke WA. Ya. Chat otomatis. Biasanya kan ada diminta alamat apa Pak? Kalian kasih lah. Kita takutnya gini. Apalagi belakangan ini banyak kasus jual beli data. Berjual data. Jangan sampai nanti data kita dijual beli. Ya kalau sekarang kalau kira-kira kita nggak penting memberikan nomor ini nggak usah. Karena ini kepentingan. Ya. Jadi nggak perlu. Kalau kira-kira nggak perlu jangan. Kecuali Ada pembelian lewat COD itu Pak? kalau COD kan gampang kan, ketemu banyak. Ya. Nggak ada tipu-tipu. Kenapa? Paling kita yang nipu. Enggak, maksudnya gini, memang betul COD ada dikasih penipuan, tapi paling banyak nipu aja. Kakak gimana ini barang udah sampai, aduh besok aja lah. Ya, kurirnya capek ya. Tetapi yang dibilang teman benar, COD ada yang dikasih penipuan. Ya. Karena kita nggak bisa langsung lihat produknya. Begitu kita udah bayar, pesan iPhone dikirim sambil batangan. Ya, itu dia. Nah, artinya gini, carilah memang layanan belanja online yang memang betul aman dan bisa dipercaya. Karena Shopee aja udah punya nama. Sebenarnya gini, kasus penipuan ini ada dua kunci. Ya. Yang pertama, memang betul-betul dari penyedia layanan. Kita pesan HP dimasukin sabun, kan gitu. Yang kedua, ini banyak kejadian barang udah sampai ke gudang. Apakah ke pengiriman lah, ya, ke pihak ketiganya. Apakah itu INT, JT, DHL, macam. Kadang-kadang sampai di sana produknya dibuka, diambil, diganti lain, pakai lagi. Seolah-olah produk memang baru sampai. Itu ada kejadian seperti itu. Bapak mau tahu siapa bilang anak bisnis kan banyak terjadi pengiriman paket itu, alumni. Ya, mereka pengalamannya mereka mengatakan seperti itu Pak. Sebenarnya ini loh perbedaannya. Kalau dari sananya enggak, tapi sampai di kitanya iya ada kode-kode yang jahat. Ya. Paket itu diambil malamnya, simpan di rumah kurir. Kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia pegang-pegang ini lah, ini HP. Mungkin ya biar ganti yang lain itu bisa kan? Nah itu sebenarnya yang paling banyak terjadi adalah di tingkatan kedua tadi karena permainan kurir. Nggak mungkin lah kalau sejenis Shopee mau melakukan penipuan saya nggak. Ya. Karena kan itu nama baik perusahaan. Ya, apalagi kita bermain di dunia marketing, jangan coba-coba nih. Sekali kita nipu habis. Ya, sama kayak kita kerja sama Cina. Kita tipu Cina. Seumur hidup kita ngelamar itu Cina malam pun nggak ada yang terima. Kecuali bisa bahasa Tionghoa. Ya, nah seperti itulah kira-kira. Nah, ya karena memang dunia bisnis ya memang seperti itu. Ya. Oke, yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, coba dilanjutkan baca sat D, poin D. Penggolongan masalah bisnis yang poin D. Siapa yang ada pegang materi? Coba dibaca yang poin D. Kenapa ada?
Poin D, Bang. Penggolongan laporan bisnis menurut keasliannya. Menurut keasliannya Pak, Ya, menurut keasliannya suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, juga apakah publik ataupun swasta. Laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif Anda sendiri. Laporan swasta atau private report adalah suatu laporan yang dibuat perusahaan swasta. Laporan publik ataupun public report adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, ataupun lembaga-lembaga lainnya yang dibiayai oleh negara. oke, kita bahas satu persatu. Ya, jenis-jenis laporan itu yang pertama ada laporan otoritas. Ya. Laporan otoritas adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite, artinya begini, ya. Laporan yang disajikan, ya, atau yang diberikan atas dasar permintaan dan dijadikan kuasa diri sendiri karena kebutuhan diri sendiri. Kalau saya nggak buat laporan, saya ke depan nggak ada kayak mau beli siswa. Ya, kan diri sendiri. Ya, itu paham ya? Paham. Yang selanjutnya laporan swasta adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan swasta. Apa aja Pak? Laporan penjualan, laporan pendapatannya, laporan promosi, laporan pengguna produk, ya, laporan distribusi produk dan lain-lain. Laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, sekolah, rumah sakit, ya, sudah. Dana yang masuk berapa, digunakan untuk apa aja, itu harus ada. Sederhana aja lah. Jadi kalau mahasiswa perlu data penelitian itu bisa dari mana? Ya, yang menggunakan data keuangan, kita butuh, ya, sumber. Itu laporan-laporan yang ada pada instansi pemerintah. Paham ya? Sudah sederhanakan, kalau belajar kan buat laporan kan. Ini sekarang lagi buat laporan apa kalian? Laporan proposal. Proposal itu laporan. Bab 1 sampai bab 3. Setelah bab 1 dan bab 3 selesai, bab 4 dan bab 5 laporan tugas akhir. Bab 1, 2, 3, 4 selesai. Terus karyawan tahu diri sendiri. Enggak Pak, bab 5 rela. Ketahuan sih Pak, berarti bukan. Tahu saya juga siapa yang buat sana. Sebenarnya lagi. Waduh, ini apa sih? Ya, canda. Yang mana ya? Kamu enggak sana. Enggak apa-apa. Ya, jangan serius-serius sekali. Nanti cepat buat. Ya. Karena sekarang yang muda pun dapat cepat buat. Kalau serius-serius sekali. Ya, tapi kalau kita santai, yang tua nampak muda. Kalau suka marah-marah cepat ini nanti akan stroke. Oke, ada lagi yang mau diskusikan? Nah, terakhir menulis laporan bisnis. Bisa nggak kalian buat laporan bisnis? Urutannya apa aja? Menulis laporan bisnis. Menulis laporan bisnis. Sekarang saya
Bab 1. Bab 1. Di proposal apa aja? Tapi Topik lagi ngajak supaya. Latar belakang bersama sama tujuan. Ya, Tujuan. pendahuluan. Ya, pendahuluan kan? Nah, selesai. Ya, dalam tradisi ini juga harus ada dulu pendahulu. Betul. Ya. Apa isi pendahuluan? Jalan belakang. Apa tulis berarti kan? Latar belakang siapa penulis? Apa pendahuluan? Fenomena yang ada di apa? Permasalahan yang akan dibahas, permasalahan yang akan diangkat. Kita membuat laporan khusus juga seperti sama pendahuluan dulu. Setelah ada pendahuluan, apalagi? Kita ambil yang pertama ya pendahuluan. Yang kedua isi yang akan disampaikan. Dalam laporan bisnis, apa sih isi yang ingin kita sampaikan? Mengenai apa? Ceritakan. Apa masalahnya? Ya. Apa ruang lingkupnya? Dan apa maksud laporan tersebut? Untuk apa? Apakah untuk dijadikan pedoman bagi para pengambil kebijakan untuk kedepannya? Atau untuk apa? Jelaskan. Yang selanjutnya penutup. Kita bicara simpel. Kita ambil simpel aja. Tidak usah ribet-ribet. Ya. Susah. Penutup apa? Kesimpulan dari laporan yang kita sajikan. Ya. Ya. Di situ ada rangkuman. Ya. Untuk dari ya. Ada kesimpulan, ada rekomendasi, ya. Rekomendasi apa? Rekomendasi ini kita dari siapa? Ya. Ada rencana tindakan dan tindak lanjut sama seperti klaim konsekuensi. Bab 5 itu kesimpulan dan syarat. Syarat untuk siapa? Syarat untuk perusahaan. Kesimpulan hasil dari penelitian. Jelas. Laporan bisnis. Ya, urutan. Artinya tidak terlalu itu. Apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Ya, ini sudah mencakup dalam arti komunikasi bisnis. Ribet kan? Sekarang saya kasih tugas, silakan kerjakan di rumah. Jangan di kampus ya, jangan di kampus. Tugasnya sederhana, membuat surat penawaran bisnis terhadap produk yang akan ditawarkan. Membuat surat penawaran bisnis terhadap produk yang akan ditawarkan. Produknya adalah produk pada saat saya kasih kasus pengabdian kemarin. Kalau yang produknya jangan capak, katanya nggak bagus. Gerabah, yang garam, yang tewan. Ya, pribadi. Ya, ini nyambung nih tugasnya. Apa sah? Sasa garam ya. Aku ada surat penawaran garam kepada konsumen. Nggak usah pesannya itu. Ya, saya sebenarnya mau baca tulisan tangan saya. Dari tulisan tangan kita tahu masakannya ada apa. Kalau ceker ayam berarti kamu nggak bisa masak dong. Ya boleh, etik boleh. Tapi jangan negatif satu orang sama semua pamannya suruh ya. Jangan.
Ya, saya mau lihat analisis kalian aja semua. Isi surat kita dan tulis di sini. Wakil itu apa susah kan? Tapi jangan kita salah-salah ya, salah mundur ya. Kirim ke iklan atau siapa lah, nanti satu orang kirim ke saya. Ya, atau ya kita aja ya gampang kan? Kirim ke WA. Oke, silakan yang mau diskusi di luar forum. Ayo. Kan ini surat penawaran bisnis. Format formatnya format secara umumnya siapa yang menggunakan? Sudah dibuat, saya. Enggak, kami tunggu gambarannya aja. Yang pertama, kepala surat. Bukan, ditujukan kepada siapa? Ya. Yang kedua, isi, tujuan. Yang terakhir, penutup. Tujuannya di ke Konsumen, pasti ke konsumen. Nah, artinya gini, kan tugas ini lanjutan dari tugas kemarin. Yang gerabah ada konsumen sendiri buat konsumen. Yang garam pasti ada konsumennya. Taiwan juga ada konsumen. Silakan ke konsumen masing-masing. Kalian produsen ya, bukan konsumen. Posisi kan posisi produsen. konsumennya pemilik usaha kan? Ya, kalian pemilik usaha. Ya, kalian buat surat penawaran bisnis pada konsumen, ya, agar konsumen tahu kalau produk kalian itu masih ada. Dan konsumen juga tahu di mana untuk mendapatkan produk tersebut. Itulah pentingnya surat penawaran bisnis. Oke, sampai sini ada yang ingin diskusi, ada yang ingin tanya? Ayo, silakan. Kan tujuannya kan konsumen itu harus kita spesifikkan kemana atau Iyalah, pastinya ya. misalnya ke toko mana gitu. Iya, ecek-ecek aja toko. Dalam dunia bisnis nggak boleh sebut toko, itu iklan gratis. Sebutnya kepada toko ABC, boleh. Ada juga toko ABC biasa. Ada ya? Ya, atau kepada toko Hananan, boleh juga. Toko fiktif. Kenapa? Pernah nggak kalian lihat artis? Kalau diwawancarai, dia lagi megang botol minuman itu disamarkan. Nggak ketahuan mereknya. Kenapa? Karena TV nggak mau promosi gratis. Ya, yang promosi harus bayar. Cuma kita aja yang promosi gratis. Kita naik sepeda motor masuk kampung, keluar kampung, tulisannya Mio. Tulisannya NMAX, ya. Dilihat sama orang itu termasuk promosi gratis dalam marketing. Tapi nggak apa-apa ya, bisa tutup stiker ya. Ya kan? Jelas. Yuk, yang ini dah, mau diskusi. Kita pertemuan nggak lama lagi ya. Berapa kali lagi? 2. Komis 2 lagi, minggu depan masuk bisnis internasional 2. Selesai. Berarti 2 minggu lagi selesai. 2 minggu lagi selesai seperti biasa, tetap anak kuliah saya. Tidak ada final-final. Ya. Final. Udah kan kemarin tugas kan? Itu saya ada ke final sekarang. Yang penting kalian tahu komis itu kemana, bisnis internasional itu apa, paham, dan jalan. Ya, nggak usah ribet-ribet. Merdeka belajar. Yuk, yang lain ada yang mau ditanya sebelum ditutup? Itu kan kita sebagai Produsen ya. perlu WhatsApp-nya kan karena Nggak usah pakai kok, nggak usah. harus dari Hanya tugas saja kok. Very ribet. Saya cuma melihat analisis tulisan kalian di dalam surat penawaran saja. Ya. Karena banyak kasus hari ini banyak teman-teman kita untuk surat lamaran kerja aja dia nggak tahu buat. Ujung-ujungnya buat surat lamaran kerja.
Dengan kalian. Tapi surat itu jangan langsung buat sama orang. Jadi pada saat kalian kerja buat surat menyurat nggak bisa gimana? Apa artinya? Nah, iya. Ya. Ram, ada yang ingin diskusi lagi Ram? Silakan Ram. Ya, oke. Pesan saya satu, ya di akhir perkuliahan. Ini kalian udah semester, ini udah semester 5, ya. Gak lama lagi semester 6, 7, 8, lebih kurang 1,5 tahun lagi. Kalau yang betul-betul kuliah, ya. Saya pinginnya masuknya sama-sama, keluar sama-sama. Ya, artinya apa? Ya kalian sudah sama-sama. Ya saling membantu, ya saling membantu, saling komunikasi. Ya apalagi nih sekarang kalian udah buat proposal penelitian ya, yang nantinya itu akan dijadikan skripsi. Kalau memang bagus, itu akan dijadikan menjadi skripsi. Ya artinya kan sudah terpotong 1 semester untuk proses buat proposal. Kenapa? Karena proses pembuatan proposal sudah ada di semester 5. Masuk nanti semester 6 sudah ada SK bimbingnya, dan tetap proposal itu lagi yang digunakan. Ya kalau memang dia oke. Kalau nggak oke mungkin dipoles sana sini. Ya. Jadi ini jangan malas-malas lagi kuliah. Ya. Jangan malas-malas lagi, ini nggak lama lagi nih belajar. Ya nggak lama lagi, nggak terasa itu 1,5 tahun. Ya 3 semester lagi lah, Pak. Ya saya harap selesai semuanya, IP-nya bagus, yang beasiswa juga jangan sampai nombok. Pak, ada yang beasiswa nombok, ada sampai 4,5 tahun. Ya kalau bisa yang beasiswa ini 4 tahun ya, 4 tahun selesai, clear semuanya. Ya, oke terakhir itu saja. Sekian dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.